Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, kembali lagi di mata pelajaran seni rupa dengan materi kritik seni rupa. Di materi kritik seni ini, kalian akan mempelajari definisi kritik, jenis-jenis kritik, pendekatan kritik, dan tahapan kritik. Definisi kritik seni menurut bahasa Indonesia artinya adalah ulas seni, kupas seni, bahas seni, atau bincang seni. Sedangkan menurut bahasa Inggris, kritik itu artinya pengecam, pengkritik, pengupas, dan pembahas. Sedangkan berdasarkan etimologi bahasa Latin dan bahasa Yunani, kritik itu artinya memisahkan, mengamati, menilai, dan menghakimi. Menurut KBBI, kritik itu adalah kecaman atau tanggapan atau kupasan yang kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Sedangkan menurut Dr. Andes Sudarmaji, seorang pelukis dan seorang kritikus seni, beliau mengatakan bahwa kritik itu adalah komentar atau alasan yang bersifat normatif terhadap suatu presentasi dan hal ihwal dengan tujuan apresiasi. Jenis-jenis kritik seni. Ada kritik populer, kritik jurnalistik, kritik pedagogik, dan kritik ilmiah. Kritik populer ditujukan untuk konsumsi masyarakat. Bahasa dan istilah yang digunakannya lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sedangkan kritik jurnalistik adalah kritik seni yang hasil tanggapan atau penilaiannya disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media massa. Ulasannya akan lebih tajam dibanding kritik populer dan sangat mempengaruhi persepsi masyarakat. Kritik pedagogik atau kritik pendidikan merupakan kegiatan kritik yang bertujuan untuk meningkatkan kepekaan artistik serta estetika pelajar seni. Biasanya terjadi pada kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Sedangkan kritik ilmiah merupakan jenis kritik yang bersifat akademis dan memerlukan wawasan, pengetahuan, kemampuan, dan kepekaan yang tinggi untuk menanggapi sebuah karya seni. Kritik ilmiah ini disebut juga kritik keilmuan lebih tinggi dibanding kritik pedagogik. Biasanya, tulisan kritik ilmiah ini seringkali dijadikan sebagai referensi penulis kritikus lainnya, juga digunakan oleh kurator, kolektor, atau institusi lainnya. Pendekatan kritik seni. Ada pendekatan formalistik, pendekatan ekspresivisme, dan pendekatan instrumentalistis. Pendekatan formalistik mengasumsikan bahwa kehidupan seni mempunyai dunia sendiri. Artinya, lepas dari realitas kehidupan keseharian yang kita alami. Menurut Cliff Bell, seorang tokoh kritikus formalis, seni untuk seni harus mandiri. Pendekatan ekspresivisme menganggap karya seni sebagai ekspresi perasaan manusia. Kadar keberhasilan seni atas kemampuannya harus bisa membangkitkan emosi secara efektif, intensif, dan penuh gairah. Pendekatan instrumentalistis menganggap seni sebagai sarana untuk memajukan dan mengembangkan dengan tujuan moral, agama, politik, dan berbagai tujuan psikologis dalam kesenian. Tahapan kritik atau langkah-langkah dalam kritik seni. Ada deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan penilaian. Deskripsi adalah langkah untuk melihat, merekam, menemukan, dan menjelaskan semua yang terlihat oleh mata secara apa adanya. Analisis formal
memiliki fungsi untuk bisa mengungkap struktur atau elemen formal penyusunnya. Interpretasi yaitu mencoba untuk memahami atau menafsirkan makna dari sebuah karya seni. Penilaian atau evaluasi adalah menentukan kualitas karya seni jika dibandingkan karya lain sejenisnya. Isi dari evaluasi atau penilaian ini adalah mengenai kelebihan dan kekurangannya. Sedangkan di analisis formal itu adalah mengungkap struktur atau elemen formal seperti misalkan mengkritik sebuah lukisan itu berarti isinya mengenai unsur rupa, prinsip-prinsip seninya, tekniknya, kemudian bisa juga sampai ke alat dan bahannya. Nah, setelah materi ini disampaikan, maka tugas kalian adalah membuat laporan kritik seni. Menggunakan satu jenis kritik seni dengan satu pendekatan kritik sesuai tahapan atau langkah-langkah membuat kritik. Selanjutnya, silakan kalian bahas bersama guru dan teman-teman kalian di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.